Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Baiku Putih, dosen tetap pada program studi S1 Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Video ini merupakan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah dasar perlindungan hutan yang saya ampu. Mata kuliah dasar perlindungan hutan membahas tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hutan, termasuk pencegahan, pemberantasan gangguan hutan seperti hama, penyakit, gulma, kebakaran, dan aktivitas manusia yang merusak. Nah, mata kuliah ini juga mempelajari faktor-faktor penyebab gangguan hutan, baik diabiotik, abiotik, serta metode pengendaliannya. Selain itu, mahasiswa akan memahami peran manusia dalam melindungi hutan dan kebijakan serta peraturan terkait perlindungan hutan. Mata kuliah dasar perlindungan hutan merupakan mata kuliah dasar program studi kehutanan S1, memiliki bobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek, disampaikan pada mahasiswa semester 4. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah dasar perlindungan hutan adalah sebagai berikut. Mampu mengimplementasikan konsep teoritis kehutanan secara umum dan keterampilan khusus pada ilmu kehutanan. Mampu mengaplikasikan teknologi terkini di bidang kehutanan, mencakup sistem informasi geografis, teknik budaya hutan, dasar perlindungan hutan, pengolahan hasil hutan, konservasi sumber daya hutan. Kemudian, mampu merancang rencana pengelolaan kawasan hutan, inovasi silvikultur, pengelolaan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta strategi konservasi flora dan fauna, serta jasa lingkungan. Mampu menerapkan etika dan profesionalisme serta kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, sistematis, inovatif, dan kreatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah pengolahan sumber daya hutan dan lingkungan hidup. Memiliki keterampilan yang baik di laboratorium atau good laboratorium praktis pada bidang kehutanan, dasar-dasar perlindungan hutan, manajemen kawasan hutan, mitigasi bencana, pengelolaan satwa liar, konservasi sumber daya hutan, dan kesehatan hutan. Menguasai prinsip ilmu pengetahuan dasar, sosial, matematika, ekonomi, dan teknik dasar kehutanan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK dasar perlindungan hutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa semester 4 program studi kehutanan mampu mengidentifikasi dasar-dasar ilmu perlindungan hutan, baik aspek kebakaran, gulma, aspek kesehatan hutan, dan upaya pengendaliannya. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa semester 4 program studi kehutanan mampu menggunakan berbagai macam usaha pencegahan dan pengendalian untuk melindungi hutan dari berbagai penyebab seperti uraian di atas. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau yang disingkat dengan sub CPMK dasar perlindungan hutan adalah sebagai berikut. Sub CPMK 1 mampu mengidentifikasi konsep tentang penyakit biotik dan abiotik serta berbagai macam penyebabnya dan usaha pengendaliannya. Sub CPMK 2 mampu mengidentifikasi konsep tentang aspek penyebab kebakaran hutan, baik kebakaran yang terjadi secara alami maupun kebakaran yang disebabkan oleh manusia. Sub CPMK 3 mampu mengidentifikasi berbagai aspek untuk menanggulangi kebakaran hutan. Sub CPMK 4 mampu mengidentifikasi apa itu gulma dan faktor penyebab tumbuhnya gulma hutan. Sub CPMK 5 mampu menjelaskan teknik-teknik pengendalian gulma hutan baik secara fisik, mekanik, kimia, dan pengendalian secara biologis. Sub CPMK 6 mampu mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penggembalaan satwa liar. Sub CPMK 7 mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya penggembalaan liar di hutan. Sub CPMK 8 mampu mengidentifikasi aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya penurunan kesehatan hutan. Kemudian sub CPMK 9 mampu mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dalam menjaga dan melindungi kesehatan hutan. Sub CPMK 10 mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit hutan.
Sub CPMK 11 mampu mengidentifikasi teknik-teknik yang digunakan dalam pengendalian penyakit hutan baik secara mekanik, kimiawi, dan biologis. Sub CPMK 12 mampu mengidentifikasi jenis-jenis serangga yang merupakan hama hutan. Sub CPMK 13 mampu mengidentifikasi metode yang tepat dalam pengendalian hama hutan. Dan yang terakhir, sub CPMK 14 mampu mengidentifikasi apa saja yang diperlukan dalam pengendalian hama dan penyakit terpadu. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik. Yang pertama, konsep dasar perlindungan hutan dan penyakit biotik dan abiotik. Yang kedua, kebakaran hutan. Yang ketiga, pencegahan kebakaran hutan. Yang keempat, gulma hutan dan dampaknya terhadap pertumbuhan pohon. Yang kelima, teknik-teknik pengendalian gulma hutan. Yang keenam, penggembalaan satwa liar. Yang ketujuh, teknik pengendalian atau pengaturan penggembalaan liar. Kemudian yang kedelapan, identifikasi aspek penyebab penurunan kesehatan hutan. Yang kesembilan, identifikasi aspek-aspek untuk peningkatan kesehatan hutan. Yang kesepuluh, identifikasi faktor-faktor penyebab penyakit pohon hutan. Yang kesebelas, identifikasi teknik-teknik pengendalian penyakit baik mekanik, kimiawi, dan biologis. Kemudian yang ke-12, jenis-jenis serangga hama hutan. 13, pengendalian hama hutan. Dan yang terakhir, pengendalian terpadu hama dan penyakit hutan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini berupa tatap muka, ceramah, diskusi, case method, dan project based learning. Nah, adapun bobot penilaian, yang pertama project based learning 20%, case method 20%, tugas 15%, kuis 5%, UTS atau ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa pada sesi keempat mengenai gangguan gulma pada ekosistem hutan. Pada materi ini, mahasiswa akan mengetahui pengertian apa itu gulma, peranan gulma, karakterisasi gulma, perkembangbiakan gulma, serta klasifikasi gulma. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Baik ya. Selama Idul Adha aman? Aman. Oke. Baik. Ya, sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, kuliah dasar perlindungan hutan, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing agar kuliah kita dilancarkan. Doa dipersilakan. Doa selesai. Oke, minggu ini kita kembali lagi kuliah ya, mata kuliah dasar perlindungan hutan. Setelah minggu lalu teman-teman telah menerima materi perlindungan hutan dengan apa materinya juga kebakaran hutan ya? Ya, kebakaran hutan. Baik, minggu ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang gangguan gulma. Dalam bahasa Inggrisnya weed ya, gangguan gulma di ekosistem hutan. Ini capaian pembelajaran setelah mengikuti mata kuliah dasar-dasar perlindungan hutan. Mahasiswa akan dapat mengaplikasikan dasar-dasar perlindungan hutan di dalam kegiatan pengelolaan hutan. Jadi teman-teman sudah bertemu gangguan hutan, salah satunya adalah kebakaran hutan ya. Jadi kebakaran hutan pastinya sangat mengganggu ekosistem hutan. Ketika ekosistem hutan terganggu, maka pastinya manusianya pun terdampak ya kan, kayak gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas gangguan gulma. Ternyata gulma itu pun akan bisa menyebabkan gangguan terhadap ekosistem hutan. Nah, ketika ekosistem hutan terganggu, maka manusia pun akan merasakan akibatnya, akan merugi seperti itu ya. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan setelah teman-teman menerima materi ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep umum tentang gangguan gulma pada hutan. Konsep umum itu mulai dari pengertian gulma itu apa, kemudian peran gulma itu apa, kemudian nanti ada karakteristik si gulma tadi ya. Kemudian kita akan klasifikasikan gulma ya.
nantinya. Nah, dari konsep umum tadi kita akan menemukan solusi untuk perlindungan hutan itu. Gitu. Setelah kita pahami gulma itu seperti apa, maka kita akan menemukan solusi ya. Solusi untuk apa? Untuk pengendalian ya terhadap gangguan yang akan disebabkan oleh si gulma. Ini outline yang akan kita diskusikan pada pertemuan ini, mulai dari apa itu gulma ya, kemudian peran gulma. Nah, ternyata gulma ini berperan tidak hanya dalam tanda konotasi negatif ya. Ternyata gulma ini berperan positif juga. Nanti kita akan diskusikan. Kemudian sifat gulma ya. Sifat gulma yang bagaimana sehingga dia bisa merugikan manusia, bisa mengganggu ekosistem hutan. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangbiakan gulma. Gitu. Selanjutnya kita akan klasifikasikan gulma. Nah, harapannya dengan kita mengetahui konsep umum terkait gulma ini, kita akan mampu ya mengendalikan kerusakan yang diakibatkan oleh gangguan si gulma. Nah, ini adalah contoh real di video ini ya. Ini adalah video nanti teman-teman. Ini adalah contoh real bagaimana si gulma tadi itu bisa merusak ekosistem hutan. Nah, saat ini nanti teman-teman silakan tonton videonya. Kemudian buat resume ya, semuanya buat resume. Dan nanti ada perwakilan untuk menceritakan intisari dari si video ini. Oke ya. Silakan teman-teman. The Indonesian island of Java is home to large plantations, gorgeous national parks. Large pockets of savanna have existed here for millions of years, supporting the lives of grass-eating animals like the iconic banteng, a wild species of cattle native to this island. But a few decades ago, some foreign plants started invading this area. These alien weeds have spread like Bandera. Oke, demikian videonya. Saya rasa sudah disampaikan materinya secara utuh. Ya, bagaimana memang si gulma tadi yang awalnya hanya sedikit, ya, kemudian menginvasi. Ternyata memang si akasia tadi, Kasikarpa tadi, itu adalah alien spesies. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak mau minta nih, ada 2 orang, ya, yang volunteer untuk menjelaskan inti dari video tadi. Siapa nih? Oke, silakan. Kenalkan namanya. Jadi, perkenalkan, nama saya Adli Iskandar. Lalu inti dari video yang saya tonton tadi, bahwa gulma itu sangat berbahaya apabila tidak dikontrol. Dari video yang saya lihat tadi, yang awalnya di kawasan Taman Nasional Baluran itu kan adalah sebuah kawasan savana yang banyak hewan-hewan seperti banteng, rusa, dan juga kerbau mungkin. Jadi awalnya spesies alien ini yang ada di video ini adalah pohon akasia. Awalnya pohon akasia itu digunakan untuk sebagai penangkal penyebaran api, jadi untuk mencegah kebakaran terjadi di kawasan savana itu. Lalu mungkin karena kurangnya pengawasan yang ada pada kawasan savana itu, jadi tumbuhan akasia ini menyebar dengan cepat. Dan karena penyebarannya ini banyak rumput yang mati karena ditumbuhi oleh pohon akasia ini. Akibat kurangnya rumput yang ada di kawasan savana ini, jadi banyak hewan-hewan yang dulunya mencari makan di sana jadi pergi dan mencari sumber makanan baru. Akibatnya populasi hewan di sana itu menurun. Dengan menurunnya populasi hewan di sana menyebabkan ekonomi dari rakyat sekitar yang mungkin berternak di sana menjadi menurun juga. Jadi ini merupakan salah satu dampak negatif dari tumbuhnya gulma. Lalu untuk cara penanggulangannya itu adalah dengan cara memotong pohon akasia tersebut, lalu memastikan bahwa pohon akasia itu tidak tumbuh kembali, agar kawasan savana yang dulunya sudah ditumbuhi pohon akasia itu kembali tumbuh lagi dengan rumput dan dapat memancing kembali hewan-hewan yang dulunya mencari makan di situ, lalu kembali ke kawasan tersebut. Dengan kembalinya hewan-hewan di situ mungkin dapat membantu ekonomi para rakyat yang ada di sana.
agar bisa kembali beternak dan mungkin berjualan. Lalu setelah pohon akasia itu dibasmi, selanjutnya langkah yang diambil itu adalah menanam kembali rumput-rumput di kawasan savana itu agar restorasi kawasan itu berjalan dengan cepat. Di samping itu tadi saya lihat pohon akasia ini memiliki salah satu manfaat, yaitu bijinya dapat dijadikan sebagai campuran dalam kopi Arabica. Jadi dampak manfaat yang diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan kerugian yang diterima itu lebih besar kerugiannya daripada manfaatnya. Jadi intinya gulma itu perlu dikontrol dengan baik agar tidak menyebar dan merusak ekosistem hutan. Sekian Pak. Oke, terima kasih Hasbi ya. Jadi sudah cukup komprehensif ya yang disampaikan dari video tadi. Kemudian satu lagi kita dari silakan pendapatnya. Baik, perkenalkan nama saya Teresia. Di sini saya akan menambahkan sedikit apa yang telah saudari Hazri telah paparkan tadi. Jadi bisa kita lihat dari video ini, gulma di Taman Nasional Baluran ini adalah ancaman yang nyata bagi ekosistem yang ada di Taman Nasional ini, mulai dari savananya, dari hutannya, dan juga dari padang rumputnya. Dan kita bisa lihat bahwasanya spesies akasia ini lebih mendominasi. Nah, dari di mana karena spesies akasia ini dapat menyebabkan mengganggunya habitat satwa liar. Di mana kita bisa lihat tadi salah satunya itu adalah banteng, di mana jumlahnya itu kita bisa lihat tadi di video, kita bisa dengarkan juga itu jumlahnya 100-an dan sekarang turun sampai 20-an. Dan di video tadi kita bisa lihat hanya cuma satu saja yang muncul gitu kan. Itu berarti kayak luar biasa sekali gangguan gulma ini terhadap habitat satwa liar ini tadi, di mana akasia ini tadi mengubah struktur vegetasi yang ada. Jadi spesies ini tadi itu udah tidak cocok bagi spesies yang memang sudah tumbuh secara alami yang ada di Taman Nasional ini, dan juga mengganggu satwa liar yang sudah bergantungan dengan tanaman endemik yang ada di Taman Nasional Baluran ini. Dan kita bisa lihat tadi bagaimana strategi mereka itu dalam pencegahan mungkin menangani gulma yang ada ini seperti pengelolaan secara terpadu. Seperti kita bisa lihat tadi Bapak yang ada di video itu tadi, di mana mereka menebang, mereka juga menggunakan bahan kimia supaya tidak tumbuh lagi spesies itu. Dan juga tadi di video kita bisa lihat di mana mereka juga melakukan kolaborasi antar multi pihak. Seperti itu. Demikian mungkin dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Teresa. Saya rasa cukup ini ya, cukup menarik ya videonya. Kemudian teman-teman juga telah menyampaikan inti dari video tadi ya, bahwasanya kita bisa mengambil kesimpulan gulma itu ternyata nyata membuat kerugian ya pada satu ekosistem hutan yang kita tonton tadi. Itu adalah salah satu kasus ekosistem hutan savana yang terluas yang ada di Indonesia. Kalau ekosistem hutan savana biasanya tumbuhannya berupa padang rumput, ya kan? Nah, ada nih alien spesies. Apa itu alien spesies? Spesies asing ya, spesies asing. Tidak selamanya alien spesies ini menjadi gulma, ya, itu digarisbawahi. Tetapi alien spesies ini yang terjadi di Taman Baluran, yaitu akasia kasikarpa, dia menjadi apa? Jadi gulma ya, jadi gulma karena mengakibatkan perubahan struktur ekosistemnya, ekosistem savana itu berubah ya, kayak gitu. Dia menginvasi itu berarti apa? Mendominasi ya, mendominasi ekosistem hutan savana, berganti ya dari dulunya dia rumput, dia rumputan menjadi pohon akasia kayak gitu. Kita ketahui di sana disampaikan bahwasanya ada hewan endemiknya yaitu banteng ya. Banteng itu berdasarkan penelitian jumlahnya drastis turun ya, karena stok makanannya itu berkurang ya. Nah, ternyata memang tadi pun kita lihat bahwasanya penelitiannya tidak hanya Indonesia saja ya, itu dari luar, sehingga di sini bisa kita artikan bahwasanya gangguan gulma ini itu tidak kasus nasional saja, tapi menjadi kasus internasional begitu.
Jadi ada peneliti-peneliti yang fokus terhadap gulma tersebut. Baik, kita lanjutkan dari kita. Ini arti gulma ya. Arti gulma ini secara saintifik, gulma adalah tumbuhan yang salah tempat ya. Kemudian gulma tumbuhan yang tidak diinginkan, kemudian tumbuhan yang tidak dikehendaki, kemudian tumbuhan yang tidak diusahakan, kemudian tumbuhan yang merugikan, tumbuhan tidak sedap dipandang mata, kemudian tumbuhan yang mempunyai nilai negatif lebih besar daripada nilai positifnya, serta tumbuhan yang belum diketahui manfaatnya. Bapak mau nanya nih, kita kan istilahnya sebagai pengelola hutan tanaman industri dengan tanaman pokok misal eukaliptus ya. Nah kita kan biasanya kalau di HTI itu nanam tuh baris ya, barisnya rapih gitu ya. Nah tiba-tiba ada yang dia eukaliptus juga tumbuh di tidak pada barisnya. Apakah itu disebut gulma? Kira-kira jenisnya sama nih, sesama eukaliptus, tetapi dia tumbuh tidak pada barisnya. Apakah disebut dengan gulma? Gulma. Nah, kenapa? Nah, salah tempat, kemudian merusak pandangannya, kemudian merusak keindahan juga. Nah, itu ya. Jadi teman-teman sudah mulai paham ya pengertian terkait gulma tadi. Meskipun dia tanaman pokok yang dikembangkan, tetapi tidak pada posisinya, tidak pada barisnya, maka bisa saja dia jadi gulma. Gitu. Punya tanaman pokok tadi apa? Akasia, ya? Akasia atau eukaliptus. Nah, jadi dimaksud dengan tumbuhan inang ini adalah si hama atau penyakit itu hinggapnya ke gulma tadi, tidak ke tanaman pokok. Nah, gitu ya. Itu kan positif ya, tidak mengganggu tanaman pokok. Nah, selanjutnya sebagai crop atau tanaman perangkap. Nah, kemudian ada sebagai tanaman penghalang, ya. Nah, contoh jenisnya ada di slide ya. Nah, kemudian akibat gulma, ya, tentunya apa? Gulma itu akan menjadi saingan tanaman pokok dalam hal apa nih? Ya, unsur hara, air, ya, kemudian cahaya matahari, di mana unsur tadi merupakan apa? Pendukung, faktor pendukung pertumbuhan si tanaman pokok, ya. Kemudian apalagi menghambat atau menekan pertumbuhan bahkan meracuni tanaman budidaya, ya. Biasanya ada juga jenis-jenis gulma yang mengeluarkan zat apa? Zat alelopati ya, banyak ya. Nah, di sini ada sembung rambat atau ikannya SP, kemudian ada ya itu alam-alam ya, Interrantasi intrica, kemudian ada juglan nigra menghasilkan hidroksijuglane, kemudian ada rumput teki ya. Nah, kemudian dia menghasilkan asam salisilat yang pada akhirnya dia akan apa? Mengeluarkan zat alelopati yang bisa merusak si tumbuhan pokok. Nah, kemudian mempersulit pemeliharaan tanaman. Tentunya ketika ada gulma, maka kita proses pemupukan misalnya itu bagaimana? Ya rebutan, ya kan, antara gulma dengan tanaman pokok. Kemudian ketika pengerjaan tentunya akan susah ya. Selanjutnya menghambat aliran air dan merusak saluran pengairan. Ini gulma yang ada di perairan ya. Nah, ada juga tuh gulma-gulma yang ada di perairan. Nah, selanjutnya mengurangi persediaan air di waduk, ya, mengurangi kapasitas air, mengganggu dan mempersulit aktivitas manusia dalam budidaya tanaman sejak pratanam sampai dengan pasca panen. Nah, selanjutnya kita ke sifat gulma atau karakteristik dari si gulma tadi ya. Yang pertama tentunya dia sangat cepat tumbuhnya. Ya, kalau seandainya dia tidak cepat tumbuh, maka dia tidak akan menginvasi ya. Gitu, tidak akan merugikan ke tanaman pokok. Gitu. Biasanya di ekosistem hutan gulma itu sangat merugikan ketika tanaman pokok kita masih muda. Ya, nah ketika sudah dewasa mungkin ya gulma tadi akan sudah kalah saing dengan si tanaman
Nah, ini perkembangbiakan gulma ada dua, generatif kemudian ada vegetatif. Generatif itu biji, kemudian ada spora ya. Yang kedua adalah dengan cara vegetatif ya. Nah, vegetatif, misal ada stolon ya. Stolon ini batang menjalar di permukaan tanah. Dia di permukaan tanah ya. Nah, kemudian kalau rimpang, dia batang menjalar dalam tanah ya. Dari batang tersebut dia bisa makin banyak begitu ya. Nah, kemudian ada umbi batang, ada dengan umbi akar, kemudian ada umbi lapis dan kon ya. Batang yang bentuk pendek, berdaging, dilapisi daun-daun seperti sisik. Contohnya adalah Ranunculus bulbosus ya. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi gulma berdasarkan siklus hidupnya. Gulma ini diklasifikasikan berdasarkan siklus hidupnya. Yang pertama adalah gulma setahun. Maksud gulma setahun ini adalah proses dia hidup mulai dari dia berkecambah sampai dengan mati itu selama setahun. Dan biasanya hanya sekali berbunga, begitu ya, untuk yang gulma setahun ya. Contohnya ada Echinocloa, Pusgalii, dan lain-lain. Ada Monogamy vaginalis, gitu ya. Nah, kemudian gulma 2 tahun tadi ya, dari proses dia tumbuh ya sampai dengan mati itu selama 2 tahun. Ini bisa 2-3 kali berbunga. Nah, kemudian ada gulma tahunan. Gulma tahunan ini nggak mati-mati nih ceritanya, terus tumbuh aja kayak gitu. Bisa rumput yang di lapangan itu kan, dia nggak bakalan mati-mati tuh. Nah, terus tumbuh aja ya. Nah, kemudian gulma juga dibagi berdasarkan habitatnya. Ada gulma darat ya, banyak ya contohnya. Kemudian ada gulma air garam. Nah, kemudian ada gulma air tawar, ya. Kemudian ada gulma semi akuatik ya. Jadi dia bisa tumbuh di dua alam, ya. Bisa di air, bisa di darat. Kemudian ada gulma aerial, ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Dari kita sudah habis ya? Tidak ada? Cukup? Kalau tidak ada, mohon dipersiapkan untuk minggu depan kita akan kuis dengan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan kuliah pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi keempat mata kuliah dasar perlindungan hutan yang berfokus pada topik gangguan gulma pada ekosistem hutan. Pada sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk mengenal konsep umum terkait gulma, kerusakan yang diakibatkan oleh gulma, karakteristik gulma, peran gulma, sehingga mahasiswa mendapatkan strategi pengendalian terhadap kerugian yang akan disebabkan oleh gulma. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata terhadap pendekatan pembelajaran, tidak hanya berfokus terhadap pemahaman materi, akan tetapi mampu menganalisis permasalahan yang ada dengan bijak dan tepat pada studi kasus yang disampaikan pada proses pembelajaran. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Kemendiktisainstek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atas kesempatan yang telah diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan universitas, fakultas, kolega dosen, panitia sertifikasi dosen atas bantuan dan dukungannya, serta semua mahasiswa yang terlibat dan berkontribusi di dalam pembuatan video pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat dan berkontribusi di dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.